Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat, masih tentang doa saudara. Masih dalam seri tentang doa yang dijawab, bagaimana supaya permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan dijawab oleh Tuhan dan kita mengalami perkara besar, kita mengalami apa yang kita rindukan diwujudkan oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, sedang mengharapkan supaya permohonan-permohonan saudara itu dijawab oleh Tuhan? Kita akan terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan saudara, bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa, bagaimana supaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Karena seringkali saudara, masalahnya ada pada kita, bukan pada Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Dia Allah yang rindu, Dia Bapa yang rindu untuk menolong kita. Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan malah, lebih dari apa yang kita pikirkan malah. Yang menjadi masalahnya seringkali adalah ada pada kita, kita yang membuat doa kita terhalang untuk dijawab oleh Tuhan. Karena seperti yang sering saya sebutkan juga, bahwa ada ayat yang berkata, bukan pendengarannya kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa kita, tetapi yang menjadi masalahnya adalah cara hidup kita, dosa kita. Itu yang menghalangi Tuhan. Nah sekarang saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di dalam video ini adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kita akan belajar dari konteks firman Tuhan ini saudara, bagaimana pertolongan Tuhan nyata bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya kita menemukan apa kebenaran Tuhan, apa kehendak Tuhan, prinsip firman Tuhan tentang doa dan permohonan kepada Dia. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang seorang perwira di Kapernaum yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit parah dan dia sangat menderita. Lalu kemudian, saudara, perwira ini datang memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya itu. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Apa yang ada pada perwira di Kapernaum ini, sehingga apa yang menjadi masalahnya bisa selesai pada waktu itu. Apa yang Yesus lihat dalam dirinya sehingga permohonannya diwujudkan oleh Tuhan, di mana dia punya seorang hamba yang sedang sakit parah dan sangat menderita. Dan kemudian di ayat 13 di sana dikatakan bahwa pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Jadi apa yang menjadi masalahnya terselesaikan. Hambanya yang sakit dan sangat menderita itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami mujizat. Permohonannya diwujudkan oleh Tuhan. Kita akan belajar, saudara, apa yang menjadi alasan sehingga perwira ini mengalami jawaban Tuhan. Apa yang menjadi alasan sehingga perwira ini mengalami permohonan dan permintaannya kepada Yesus dijawab oleh Tuhan. Dan dengan menerapkan firman Tuhan yang akan kita belajar, saudara, saya rindu saudara mengalami dalam hidup saudara bahwa apa yang menjadi permohonan saudara di hadapan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan saudara di hadapan Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan. Nah, saudara, yang kita bisa lihat di sini, yang menjadi alasan utama sehingga perwira itu mengalami jawaban doa adalah imannya. Kita bisa lihat di ayat 10. Di sana dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu kemudian ayat 13 lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi alasan hamba perwira itu disembuhkan, alasan dari perwira itu mengalami jawaban atas permohonannya adalah imannya, di mana Yesus memuji iman dari perwira ini. Bahkan sampai Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai dari seorang Israel sekalipun. Artinya iman perwira ini begitu besar sehingga melalui iman itulah dia mengalami jawaban atas permohonannya. Melalui iman itulah dia mengalami mujizat. Perkara besar dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara,
atas segala masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, penderitaan, penyakit atau apapun yang saudara alami dalam hidup saudara. Kalau saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan dan Tuhan menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara, maka satu yang Tuhan mau lihat dalam diri saudara adalah iman. Keyakinan sungguh-sungguh, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, adakah saat ini saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Saudara, sebenarnya dalam kisah ini ada fakta yang sangat menyedihkan, di mana perwira di Kapernaum ini, dia bukan orang Israel, saudara. Dia bukan bagian dari umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel. Tetapi sekalipun dia bukan bagian dari orang Israel, tapi dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu satu sisi yang positif, saudara. Tetapi yang menyedihkan adalah kenapa sampai Yesus berkata tidak ada iman seperti ini dijumpai sekalipun di antara orang Israel. Itu yang menyedihkan, saudara. Ada orang yang disebut sebagai umat Tuhan, ada orang yang di sana ada hamba Tuhan, malah ada orang Farisi. Tetapi dari antara mereka semua sekalipun tidak ada iman dijumpai seperti iman orang ini. Artinya, sekalipun orang Israel disebut sebagai umat Tuhan pada waktu itu, mereka mengikut Tuhan, mereka tidak mempunyai iman seperti iman orang ini. Orang ini mengalami mujizat karena dia punya iman yang sungguh, sedangkan orang Israel tidak mengalami mujizat dalam kehidupan mereka karena mereka tidak memiliki iman seperti itu. Jadi alasan perwira di Kapernaum ini mengalami mujizat adalah karena imannya. Jangan sampai hari ini kita ada di posisi seperti orang Israel pada waktu itu, saudara. Kita disebut sebagai umat Tuhan, kita disebut sebagai anak Tuhan, kita orang Kristen, kita ke gereja, kita beribadah, tetapi kita tidak mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, perkara besar daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekalipun beribadah, ikut Tuhan, sebagai orang Kristen disebut anak Tuhan, tapi ternyata kita tidak memiliki iman seperti yang Tuhan mau. Sama seperti orang Israel, sudah dipilih, sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak beriman seperti yang Tuhan mau. Sedangkan orang perwira Kapernaum ini, mereka bukan bagian dari orang Israel, tetapi dialah orang yang beriman besar seperti yang Tuhan harapkan. Nah sekarang, saudara, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah kita hidup dalam iman? Sudahkah saat ini saudara benar-benar hidup beriman? Sudahkah saudara hidup dalam iman? Sudahkah hari-hari saudara jalani dalam iman? Jangan sampai saudara berdoa, saudara memohon, saudara meminta kepada Tuhan, tapi saudara tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Sudah banyak saya ceritakan, ada orang-orang yang serius berdoa, bahkan meminta doa dari kami sebagai hamba Tuhan, tapi mereka tidak percaya sungguh-sungguh pertolongan Tuhan karena mereka berdukun juga. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau saudara sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh perwira ini, di mana Allah bertindak, Allah melakukan mujizat, Allah melakukan perkara besar, saudara pun akan mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Segala perkara sanggup Dia lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah iman kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa bukti seseorang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Nah, atau kita bisa lihat analisa dari kejadian ini, peristiwa ini. Apa yang menjadi alasan sehingga Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, apa yang Yesus lihat dalam diri orang itu, dan itu yang membuat Yesus menilai bahwa imannya begitu besar? Nah, kita akan lihat, saudara, di ayat 10 itu masih. Yesus menilai iman orang itu besar. Kenapa, saudara? Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi iman perwira ini dinilai dari perkataannya. Karena dikatakan ayat 10 itu setelah Yesus mendengar itu. Jadi setelah Yesus mendengar bagaimana perwira ini berbicara dengan dia, maka melalui itu dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi iman perwira Kapernaum itu dinilai oleh Yesus dari apa yang dia katakan. Lalu kemudian akhirnya mujizat terjadi. Nah sekarang apa isi kata-kata dari perwira di Kapernaum itu yang menggambarkan imannya? Nah itu yang kita lihat bersama saudara. Kita akan analisa perkataan-perkataan dari perwira itu. Nah perkataan perwira itu yang dinilai oleh Yesus itu mulai ayat yang ke-8. Sebenarnya ayat 7 Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi saudara, bukti iman dari perwira ini, pertama dulu kita melihat di mana ketika perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit, lumpuh dan sangat menderita. Itu dikatakan di ayat 6. Hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Nah saudara, dikatakan datanglah seorang perwira, ayat 5, datanglah seorang perwira kepada dia dan memohon kepadanya. Artinya yang pertama, bukti perwira ini beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah di mana ketika dia punya masalah, punya problem, dia datang memohon kepada Yesus. Jadi bukti dari imannya itu sebelumnya, sebelum perkataan-perkataannya itu adalah bahwa dia menjadikan Yesus tempat mengadu atas masalah yang dia alami. Dia datang kepada Yesus untuk memohon atas penyakit yang dialami oleh hambanya. Dia memohon supaya Yesus menyembuhkannya. Sekali lagi saudara, dia bukan orang Israel, tetapi dia punya iman yang kuat sehingga dia datang memohon kepada Yesus. Hari ini kalau saudara mau mengalami perkara besar atas segala masalah, persoalan, beban hidup saudara, datanglah memohon kepada Yesus karena dia sanggup untuk menolong setiap saudara. Datanglah memohon kepada dia. Jadikan dia tempat memohon, tempat mengadu saudara atas segala pergumulan saudara. Adakah saat ini bebanmu berat? Adakah saat ini hidupmu sulit? Adakah saat ini penyakitmu parah? Adakah saat ini saudara mengalami masalah yang rumit di tengah keluarga? Masalah yang rumit di tengah pekerjaan, dalam usaha bisnis saudara? Mari datang kepada Yesus dan jadikan dia jadi tempat saudara mengadu atas segala beban dan persoalan saudara. Itu yang dilakukan oleh perwira ini saudara. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dia punya uang, dia seorang yang terhormat, dia seorang yang kaya, saya percaya. Sebagai orang terhormat, sebagai perwira, siapapun yang dia suruh untuk mengobati hambanya ini, maka siapapun akan mau. Dia punya uang juga, siapapun yang dia mau bayar untuk mengobati hambanya ini pasti bisa saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya, mungkin dia sudah berusaha supaya hambanya ini bisa diobati kemana-mana, tetapi tidak kunjung sembuh juga. Artinya tidak ada hal yang lain lagi yang bisa menjadi harapan. Harapan terakhirnya hanya Yesus. Dan dia datang kepada Yesus memohon supaya Yesus menyembuhkan dia. Hari ini saya tekankan kepada saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, yang mungkin sudah lama saudara ingin saudara pulih dari pergumulan itu, sudah lama saudara memohon, sudah lama saudara bergumul, sudah lama saudara berbuat, apapun saudara kerjakan supaya saudara dipulihkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan putus asa. Sekalipun sampai detik ini saudara belum melihat mujizat, jangan putus asa saudara. Tetaplah datang kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan seperti perwira ini. Dia datang kepada Yesus mengadukan halnya, yaitu hambanya sedang menderita. Lalu kemudian saudara, ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Lalu di sanalah
perwira ini mulai berbicara. Dan dari kata-katanya lah Yesus akhirnya menilai bahwa iman perwira ini begitu besar. Dan akhirnya perwira ini mengalami mujizat. Nah, apa kata-kata perwira ini yang menggambarkan imannya, saudara? Kita lihat bersama. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Jadi setelah dia mengadu kepada Yesus, setelah dia menceritakan halnya kepada Yesus, lalu kemudian Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Maka ayat 8 saudara dikatakan di sana, jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Jadi isi perkataan perwira itu yang pertama adalah dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Coba kita analisa satu persatu kata-katanya ini, saudara. Dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Siapa dia? Seorang perwira. Kita bisa bayangkan, apakah dia ini tergolong kepada masyarakat yang punya ekonomi yang lemah, atau dia tergolong menengah, atau malah ekonominya atau keadaan hidupnya tergolong masyarakat kelas atas. Nah, saya percaya dia ini tergolong di tengah-tengah masyarakat. Dia tergolong ekonominya kelas atas, saudara. Dia seorang perwira. Dan dia juga punya hamba. Yang masalah ini adalah hambanya. Artinya dia ini seorang yang terpandang, seorang yang sukses, seorang yang berhasil, saudara. Dan kemudian tentu saja rumahnya juga bukan rumah yang rongsokan. Tetapi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Satu-satunya yang bisa menjelaskan kalimat-kalimatnya itu adalah kerendahan hati. Kenapa, saudara? Karena seorang perwira, rumahnya bukan rumah yang tidak layak untuk didatangi. Seorang perwira pasti ekonominya baik dan kemudian rumahnya juga keadaannya baik. Tetapi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dan dikatakan setelah mendengar itu Yesus heran dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian atas imannya itu dia berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Dan akhirnya hambanya itu sembuh. Nah, saudara, bukti dari iman yang kuat itu ternyata adalah kerendahan hati dari perwira ini. Nah, saudara, ini yang sudah banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Seringkali, saudara, kita menganggap orang yang beriman kuat itu adalah orang yang hidupnya makin wah, hidupnya makin megah, hidupnya makin kelas atas. Lalu kemudian gaya hidupnya juga begitu. Apakah itu hamba Tuhan, apakah itu anak Tuhan? Dengar, saudara, hari ini Yesus sendiri, menurut penilaian Yesus, bahwa iman yang besar itu adalah iman yang penuh kerendahan hati. Sedangkan, saudara, sekarang ini orang yang banyak dianggap orang beriman kuat itu hamba Tuhan yang beriman kuat, anak Tuhan yang beriman kuat itu adalah anak Tuhan yang malah dalam tanda kutip bisa dikatakan orang yang malah hidup dalam kesombongan. Terlalu banyak orang-orang yang dianggap orang beriman itu malah orang-orang yang sombong, saudara. Orang yang tinggi hati, orang yang menganggap dirinya itu kelas atas. Sedangkan sebenarnya orang yang beriman itu menurut penilaian Yesus adalah orang yang rendah hati. Menganggap dirinya tidak layak, padahal dia sangat layak. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat Yesus menilai dia sebagai orang yang beriman besar. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita hidup dalam iman dan kerendahan hati? Karena bukti kita beriman besar adalah kerendahan hati kita. Tuhan,
Aku tidak layak, kata perwira itu, saudara, sekalipun sebenarnya dia penuh dengan kemewahan, dia penuh dengan kemegahan, tetapi dia begitu rendah hati. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang beriman besar. Dan bukti kita beriman besar menurut penilaian Yesus adalah kita hidup dalam kerendahan hati, bukan menurut penilaian orang lain, saudara. Seringkali kalau penilaian orang lain itu salah. Iman seringkali dihubungkan dengan berkat-berkat yang diterima, iman seringkali dihubungkan dengan kemewahan hidup dan sebagainya. Tetapi menurut penilaian Yesus, iman yang besar itu adalah iman yang penuh dengan kerendahan hati, di mana kita menganggap bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Apa yang kuterima, apa yang kuperoleh hari ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau aku tidak hidup dalam kerendahan hati, maka dalam hitungan detik pun semuanya bisa lenyap kembali. Hiduplah dalam kerendahan hati. Buktikan saudara orang beriman dengan hidup dalam kerendahan hati, maka iman saudara itu akan mengerjakan mujizat yang besar di dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam iman yang terbukti melalui kerendahan hati saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Maka saudara akan lihat bahwa Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya saudara, setelah dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, di sana ada tanda koma. Kalimatnya berikutnya adalah, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hal kedua yang begitu dahsyat dari perkataan perwira di Kapernaum ini, saudara, dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa ini, saudara? Dia begitu meyakini bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dia begitu meyakini bahwa firman Tuhan itu begitu berkuasa. Firman-Nya adalah firman yang hidup, firman-Nya adalah firman yang berkuasa, saudara. Itu yang diyakini oleh perwira ini. Karena dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya bahwa satu kata saja keluar dari mulut Yesus, itu akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan hambanya. Satu kata saja itu begitu berkuasa. Bahkan dengan satu kata saja yang lumpuh pun bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Dengan satu kata saja perkara besar, mujizat besar terjadi. Dengan satu kata saja masalah bisa diselesaikan. Itu yang diyakini, itu yang menjadi bukti dari iman perwira Kapernaum ini, saudara. Dia begitu mempercayai setiap patah kata firman Tuhan. Nah, ini yang seringkali sulit ditemukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mempercayai sungguh-sungguh setiap kata firman Tuhan itu memiliki kuasa, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan firman itu berkuasa. Setiap patah kata itu berkuasa, setiap patah kata itu dahsyat. Allah menjadikan langit dan bumi juga melalui kata-kata, melalui firman. Dan hari ini pun, saudara, kalau perwira Kapernaum itu pun percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa, maka saya dan saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, melalui satu patah kata firman Tuhan itu bisa selesai. Segala pergumulan berat, persoalan itu bisa diselesaikan melalui setiap patah kata firman Tuhan. Karena firman itu berkuasa, saudara. Pertanyaannya hari ini,
Adakah saudara begitu yakin dan percaya seperti perwira di Kapernaum ini? Saudara begitu yakin dan percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu mengandung kuasa yang besar. Setiap patah kata firman Tuhan itu mengandung mujizat yang besar. Saudara, mari kita pupuk iman kita kepada firman Tuhan yang berkuasa, supaya kita mengalami mujizat dan perkara besar. Imani firman Tuhan saudara, bahwa firman itu berkuasa. Hauslah akan firman Tuhan sebagai bukti saudara percaya bahwa firman itu berkuasa. Ada begitu banyak orang yang rindu mengalami perkara besar, sedangkan mereka tidak merindukan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupnya, sedangkan hidupnya sendiri tidak pernah diisi oleh firman Tuhan. Dia sendiri tidak haus, dia tidak rindu akan firman Tuhan. Dengar saudara, ketika firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan seseorang, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup orang ini, maka firman Tuhan itulah yang akan melakukan mujizat, perkara besar dalam kehidupan orang ini. Apakah saudara percaya firman Allah mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha dan pekerjaan saudara? Apakah saudara rindu Allah mengerjakan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang besar di sana? Kalau saudara rindu, maka rindukanlah firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Percaya bahwa firman itu firman yang berkuasa. Kalau firman itu masuk dalam hidup saudara, firman itu menguasai hidup saudara, firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup saudara, maka firman Tuhan itulah yang akan mengerjakan mujizat besar di dalam kehidupan saudara. Saat ini saudara, saya rindu saudara lihat ke dalam diri saudara, apakah saudara benar-benar haus firman Tuhan? Saudara percaya firman itu berkuasa sehingga saudara menghauskannya? Biarlah mulai saat ini saudara terus menjadi pribadi yang rindu akan firman, haus akan firman, dan percaya bahwa firman itu adalah firman yang berkuasa. Setiap patah kata firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Dan saudara, tujuan dibuatnya channel ini, renungan malam maupun renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Saudara bisa cari kalau pagi hari saudara mau renungan, saudara mau mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan sebelum saudara bekerja, silakan cari renungan penyejuk jiwa. Maka saudara akan diberkati juga setiap hari melalui firman Tuhan, sehingga pagi-pagi saudara bisa diisi oleh firman Tuhan, malam hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Bahkan untuk para wanita, saya membuat satu channel khusus buat para wanita yang judulnya adalah Wanita Hebat. Karena saya rindu, wanita seringkali dianggap sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah memakai perempuan itu dahsyat. Allah bisa memakai perempuan sekalipun dia dianggap sebagai manusia yang lebih lemah. Tetapi buktinya hari-hari ini, saudara, perempuan itu bisa malah melebihi potensinya, melebihi dari laki-laki. Nah, itu sebabnya saya rindu para wanita juga memiliki renungan pribadi khusus setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan, supaya mereka menjadi wanita hebat. Artinya saudara, saya rindu supaya orang-orang Kristen diisi kehidupannya melalui firman Tuhan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam firman, dan kemudian mereka akhirnya mengalami perkara besar, mengalami mujizat, mengalami perkara-perkara yang ajaib ketika firman itu masuk dalam hidupnya dan mengerjakan mujizat yang besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, jadikan channel ini untuk menjadi channel renungan malam saudara setiap hari, konsisten saudara. Dan jadikan channel renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, untuk menjadi channel renungan saudara sebelum saudara bekerja setiap hari. Dan para wanita, jadikan channel Wanita Hebat untuk menjadi renungan saudara setiap hari juga saudara. Maka saudara akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, firman Tuhan semakin bertumbuh dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh firman yang bertumbuh dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang haus firman, jadilah pribadi yang bertumbuh dalam firman, jadilah pribadi yang percaya bahwa firman itu berkuasa. Itu yang ada pada perwira di Kapernaum ini saudara. Dia percaya
bahkan setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu pasti sembuh. Dahsyat saudara. Itu yang membuat Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Karena dia begitu yakin setiap patah kata firman Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang ada pada perwira Kapernaum ini yang menggambarkan imannya yang besar, sehingga Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar. Yang ketiga dan yang terakhir saudara adalah di ayat yang 9. Dia berkata begini, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lihat ini saudara. Lalu kemudian ayat 10 Yesus berkata, setelah mendengar itu heranlah Yesus dan berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Di mana yang ketiga yang didengar oleh Yesus adalah bahwa perwira di Kapernaum itu menegaskan tentang otoritas. Di mana dia berkata, aku ini bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Kalau kepada prajurit itu aku berkata pergi, maka dia pergi, dan kemudian aku berkata datang, maka ia datang. Dan aku juga punya hamba-hamba. Ketika aku berkata kepada hamba itu kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Artinya apa yang dijelaskan oleh perwira di Kapernaum ini adalah tentang otoritas. Bahwa dia berkata aku saja punya otoritas. Dan kalau aku menggunakan otoritas itu dan aku berkata kepada hambaku pergi, maka dia pergi. Kalau aku berkata dia datang, maka dia datang. Kepada hambaku yang lain kerjakan ini, maka dia mengerjakannya. Artinya perwira ini mengatakan aku saja punya otoritas dan semua yang ada di bawah otoritasku tunduk kepadaku. Itu kira-kira yang mau dia jelaskan. Lalu kemudian melalui penjelasan itu sebenarnya dia mau berkata engkau punya otoritas tertinggi, apa yang tidak akan taat kepadamu. Kalau aku saja seorang perwira, aku gunakan otoritasku, maka semua bisa terjadi sesuai dengan otoritasku. Lalu kemudian sebenarnya melalui itu dia mau menegaskan kepada Yesus bahwa engkau punya otoritas tertinggi, tidak ada yang melebihi engkau. Maka apapun akan tunduk kepadamu. Itu kira-kira yang mau dijelaskan oleh perwira di Kapernaum itu. Dan kemudian Yesus menegaskan iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Yaitu iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan punya otoritas. Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup. Tuhan ajaib. Kalau dia berkata sembuh, maka hambaku pasti akan sembuh karena dia berotoritas. Itu yang diyakini oleh perwira di Kapernaum ini, saudara. Dan kemudian akhirnya Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel, yaitu iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Allah berkuasa, Allah berotoritas. Saat ini, saudara, percayakah saudara bahwa Allah sanggup? Banyak orang gampang berkata, ya, aku percaya bahwa Allah sanggup. Tetapi dari buktinya, tindakan kehidupannya, dia tidak begitu percaya bahwa Allah sanggup dan Allah berkuasa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah kita sanggup, Allah kita ajaib, Allah kita berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Percayalah bahwa dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup memulihkan hidup saudara, memulihkan keluarga saudara, memulihkan ekonomi saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia, saudara. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang sanggup. Percayalah, maka kita akan mengalami perkara yang besar. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, di mana kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, di mana di sini kita bisa melihat ada seorang perwira yang punya masalah, yaitu perwira Kapernaum. Di mana masalahnya adalah bahwa ada prajuritnya, ada hambanya yang sedang mengalami sakit parah. Dia lumpuh dan terbaring begitu menderita. Lalu kemudian atas masalah itu dia datang kepada Yesus mengadu.
Itulah bukti imannya. Dia pergi kepada Yesus untuk mengadu. Hari ini pun sebagai bukti iman saudara, jadikan Yesus tempat saudara mengadu atas segala masalah dan persoalan saudara. Lalu kemudian kita bisa melihat ketika dia mengadu kepada Tuhan, akhirnya hamba perwira ini disembuhkan. Dan alasan hamba perwira ini disembuhkan selain dia datang kepada Yesus mengadu, yang kedua adalah karena dia beriman. Karena ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Jadi alasan kesembuhan hambanya itu adalah karena dia percaya. Nah, lalu kemudian kita juga sudah belajar apa bukti bahwa perwira ini percaya. Kita bisa melihat saudara di ayat 10 di mana Yesus menilai imannya sebagai iman yang paling besar. Bahkan tidak pernah Yesus jumpai di antara orang Israel. Karena imannya besar sehingga mujizat terjadi. Karena imannya besar sehingga hambanya itu disembuhkan. Nah, pertanyaannya kita sudah belajar juga, apa yang membuat Yesus berkata bahwa perwira ini iman yang besar? Kita sudah melihat itu terlihat dari kata-katanya, di mana kata-katanya itu menggambarkan imannya yang penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, kata-katanya itu menggambarkan bahwa imannya itu meyakini setiap patah kata firman Tuhan sebagai firman yang berkuasa. Dan yang ketiga, dia menggambarkan imannya itu melalui keyakinan akan otoritas bahwa Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah saudara, saat ini saya rindu saudara menerapkan firman Tuhan supaya saudara mengalami mujizat. Hiduplah dalam iman dan buktikan iman saudara itu melalui kerendahan hati. Buktikan iman saudara melalui keyakinan akan setiap patah kata firman Tuhan bahwa firman itu berkuasa. Dan buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa Tuhanlah yang punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Ambil sikap berdoa saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana supaya kami mengalami mujizat, kami harus hidup dalam iman. Dan kami juga sudah belajar bagaimana kami hidup dalam iman, bahwa kami harus hidup dalam kerendahan hati. Kami harus percaya setiap patah kata firman Tuhan, bahwa firman-Mu berkuasa. Kami harus percaya bahwa Engkau Allah yang punya otoritas tertinggi. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini, ajar mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan ajar mereka membuktikan imannya sama seperti perwira ini. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjalani hari-hari mereka dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hidup mereka, berkati segala kerinduan mereka, pergumulan mereka. Biarlah Allah melakukan mujizat dan mewujudkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap anak-anak-Mu ini menjadi pribadi-pribadi yang punya iman yang tangguh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan saat ini tiba waktunya hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Sebentar lagi hamba akan mendoakan segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati kami ketika kami berdoa bersama, sepakat bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan.
Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama,
dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka.
Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu,
Nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa
bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus,
segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang merindukan lawatan-Mu, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah.
atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.